Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang hebat, pertemuan kali ini kita akan membahas praktik baik dengan metode STAR dalam pembelajaran berdiferensiasi. STAR. Yang pertama, situasi latar belakang masalah praktik pembelajaran ini adalah karena guru lebih dominan dalam mengajar dan media yang digunakan tidak menarik minat siswa dalam belajar. Praktik pembelajaran ini dibagikan karena banyak rekan guru mengalami permasalahan yang sama. Saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab melakukan proses pembelajaran secara efektif. Mari kita simak mengatasi situasi di atas dalam praktik baik pembelajaran berdiferensiasi tahap situasi awal. Salam merdeka Bapak Ibu Guru yang hebat. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tahukah Bapak Ibu Guru apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pertama, guru bisa memulai dengan absensi siswa. Berikutnya, guru melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Setelahnya kita membuat kesepakatan kelas yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Setelah itu guru dan atau murid berdoa dan atau memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Hal ini juga mengajarkan siswa dalam menerapkan profil pelajar Pancasila, elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita ambil satu contoh pemetaan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Di sini siswa kita ajak saling berkolaborasi dengan siswa lainnya, untuk membersihkan lingkungan pembelajar, supaya murid bisa mengimplementasikan elemen profil pelajar Pancasila yaitu elemen gotong royong. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara, seperti mengamati perilaku murid-murid mereka, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid dan lain-lain. STAR. Yang kedua adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Penyebab dari minat belajar siswa rendah antara lain. 1. Model pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik. 2. Guru masih sering menggunakan metode ceramah. Tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Pemilihan model pembelajaran. 2. Penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi sedangkan dari sisi siswa rendahnya minat dan motivasi dalam belajar. Mari kita simak praktik baik untuk mengatasi tantangan tersebut. Sebelum melaksanakan kegiatan berikutnya, guru dan murid melakukan pemanasan. Hal ini juga bisa kita masukkan dalam identifikasi kesiapan belajar murid dalam sebuah materi. Perlu diperhatikan bahwa mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan saksama hasil penilaian formatif, perilaku murid atau terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan dengan mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Berikut ini satu contoh identifikasi atau memetakan kebutuhan murid yang kita buat dengan sebuah permainan. Kita juga bisa memasukkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila di dalamnya. Sehingga selain kita melakukan identifikasi, kita juga menguatkan profil pelajar Pancasila murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Keberagaman dari setiap individu murid harus selalu diperhatikan, karena setiap peserta didik tumbuh di lingkungan dan budaya yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal mereka. STAR. Yang ketiga adalah aksi.
1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi. 2. Penggunaan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 3. Guru harus bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Mari kita simak praktik baik dalam tahap ketiga, yaitu aksi berdiferensiasi dengan metode STAR. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, yaitu pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar, adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Di sini guru memanfaatkan teknologi yang kita buat sedemikian rupa sehingga minat siswa tinggi dalam belajar. Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Dalam hal ini salah satu contohnya setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Sebelum melanjutkan, kita bisa menerapkan konsep mindfulness dalam pembelajaran. Di sini guru mengaplikasikan konsep tersebut dalam pembelajaran seperti yang kita lihat. Kesadaran penuh, mindfulness, dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu, tanpa menghakimi, dan kebaikan. Ada beberapa kata kunci, yaitu kesadaran, perhatian yang disengaja, saat ini, rasa ingin tahu dan kebaikan hati. Artinya ada keterkaitan antara unsur pikiran, perhatian, kemauan, yang bertujuan, dan rasa ingin tahu dan kebaikan, pada kegiatan, fisik, yang sedang dilakukan. Setelah melakukan konsep mindfulness, guru bisa melanjutkan pada diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. STAR. Yang terakhir adalah refleksi dan dampak. 1. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? 2. Bagaimana respons siswa terkait dengan strategi yang dilakukan? Mari kita simak praktik baik dalam hal tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan metode STAR. Dalam diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, sebelum memberikan penugasan produk. Kemudian pada tahap terakhir guru dan murid bersama melakukan pendinginan atau cooling down adalah gerakan melemaskan atau merilekskan otot tubuh yang sebelumnya sudah melakukan aktivitas olahraga. Setelahnya guru dan murid melakukan refleksi. Di mana refleksi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruksif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Di tahap terakhir adalah berdoa untuk menutup pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Demikian kita belajar bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Karya ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam merdeka.
Demikian praktik baik dengan metode STAR dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan adanya praktik baik ini, diharapkan adanya dampak positif dalam praktik baik pembelajaran dengan menggunakan metode STAR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.